Ya, untuk teman-teman besok kita datang lagi ya. Ya pastinya ya. Buat kalian yang udah datang di request siang. Asik. Request siang. Tiketnya tambahin dong, yang di depan aku bagian tiket. Oh ya, nanti kita tambahin lagi guest listnya ya. Kebetulan besok kita ada menu baru, nasi goreng kecombrang. Ya. Ya. Kita tambahin bangkunya. Ini kita tambahin guest listnya kan berarti gratisan orang nonton. Iya, enggak, guest list itu orang masuk kok, Ma. Oke. Tapi dia di kursi dia wajib pesan order. Gitu. Hah? Kok tahu? Ya kan dulu lama di pub gua, Ma. Ayu mana Ayu? Ayo dapat ya brand ambassador syuting. Percuma dapat ambasador besok nggak bawa ATM. Percuma. Semangat ya Yu. Iya. Cayo. Hari ini dia syuting. Enggak, ayo hari ini syuting iklan. Iya. Besok dia datang mukanya pasti melas. Pasti muka. Salah nego biasanya, salah harga. Agak, emang tetep aja. Lu pada ngapain sih begini-begini? Kan kelihatan. Judul. Kita baca judul yuk. Judul hari ini. Judulnya adalah Stop, engkau membuli diriku. Stop, engkau membuli diriku. Tapi memang akhir-akhir ini berita di sosial media itu begitu marak banget tentang pembulian. Dan ternyata pembulian ini harus diatasi secara serius karena bisa mengganggu psikis dan mental dari banyak orang. Nah ternyata mungkin bulian itu berawal dari sekedar lucu-lucuan, dilakukan tanpa kesadaran yang penuh. Dia merasa sempurna, merasa sosoknya utuh, sedangkan orang lain adalah mereka yang tidak mempunyai sosok, bentuk, keinginan yang disesuaikan oleh orang lain tersebut gitu. Betul. Jadi dengan sangat mudah untuk meremehkan orang lain, ngejek orang lain, dan ternyata banyak banget juga teman-teman yang terkena, yang menjadi korban bulian itu susah untuk bisa melupakan itu. Betul. Wendy. Traumanya tuh panjang banget. Panjang. Gitu. Ya, jadi ya mudah-mudahan ini kasus pembulian ini bisa menjadi concern juga untuk pemerintah pastinya ya, karena nggak hanya tentang fisik aja, tapi kadang-kadang kehidupan orang, masalah orang yang terkadang kita nggak terlalu tahu lebih dalam, akhirnya ikut mencaci siapa yang lagi ramai. Sebenarnya itu kan dilakuin kayaknya di luar dari alam bawah sadar dia ya. Terkadang dengan mereka bisa berkomentar tanpa kenal orang tersebut gitu kan. Atau mungkin sekarang banyak banget permasalahan-permasalahan yang terjadi yang sebenarnya bukan urusan orang lain, tapi mereka masuk ke dalam urusan tersebut dan akhirnya menjadi bumerang dan berita yang semakin simpang siur kemana-mana. Betul. Ya pokoknya mudah-mudahan ya ini kasus pembulian juga kita bisa aware nih ya. Untuk teman-teman di sekitar kita. Keluarga itu yang paling penting, apalagi pembulian terhadap anak-anak, dan itu harus benar-benar konsen banget karena itu adalah memori yang akan dia ingat sampai nanti dia besar. Nah, kalau untuk pembulian anak-anak ya, terkadang kita misalnya contoh ya, di dalam satu keluarga ada anak tuh di rumah pendiam, pemalu, kesannya kayak kurang aktif, tapi ternyata di sekolahnya mereka cukup beringas dan kayak punya kepribadian yang berbeda gitu. Sedangkan kalau anak kecil terkadang orang tuanya sibuk, bapaknya sibuk, ibunya sibuk, nggak mengupdate kegiatan anak tersebut di sekolah itu seperti apa. Tapi ternyata anak tersebut karena mungkin gapnya akhirnya sama orang tuanya terlalu jauh, jadi nggak ada kesempatan untuk cerita, Oma. Betul. Iya kan? Kalau dari kasus pembulian yang sedang lo polisikan tuh sekarang sampai mana, Oma? Itu yang kemarin sempat gue upload gitu ya, karena ini kan sudah terlalu lama sebenarnya gitu. Jadi kalau gue tuh lebih kenanya jadinya ke gue kan, karena ngelihat anak gue main, terus anak gue kita lagi jalan gitu, itu gue punya tekanan tersendiri untuk gue harus tuntaskan ini gitu. Karena kalau syukur kita kasih kesempatan, tapi kalau enggak anak kita kan nggak ada, dia nggak tahu kalau orang tuanya ngebela dia terus menjadi barisan terdepan untuk dia. Tapi ini nggak boleh dianggap remeh ya. Kemarin sih katanya ada panggilan dengan beliau gitu ya, yang bersangkutannya pokoknya harus adil-adilnya, karena
dampaknya itu mungkin bukan sekarang ini ya. Sekarang mungkin kecil-kecil, tapi nanti dampak ke depannya di lingkungan dia bersekolah atau apapun itu yang aku konsen banget. Apalagi kalau ngeliat ada anak sekolah yang pada tonjok-tonjokan, Iya, wah itu gaplok-gaplokan udah kayak orang bener ya. Iya, iya. Itu harus benar-benar sanksi dari pihak sekolah itu harus benar-benar harus setimpal karena si korban baik mungkin karena dia duluan yang ngatain, tapi dengan cara yang dia lakukan ya membalasnya itu ya mungkin salah ya. Kalau dari Ruben sama Wendy, pembuli sama dengan haters atau enggak? Beda. Kalau haters memang pembenci. Iya. Jadi kita mau ngapain aja Salah. Iya. Salah. Nggak harus dia ngebully sebenarnya kalau haters ya. Nggak harus dia ngebully gitu. Bisa ngebully, bisa juga enggak, ya haters aja udah. Ya. Tanpa harus gua ngebully lu tapi gua nggak suka sama lu. Ya. Lu mau baik, ya, tapi sebenarnya kalau orang nggak bisa lagi nih, lu nggak suka sama gue, buat gue itu hak lo. Betul. Ya kan, tapi kalau misalnya dengan lo nggak suka sama gue tapi lo utarakan di sosial media dan akhirnya menggiring opini, betul. Buat gue itu salah ya. Salah kan? dong. Kita dalam hidup kan bebas ya. Kita mau berteman dengan siapa, mau follow-followan dengan siapa, mau dekat sama siapa, itu kan setiap orang punya cara mereka bergaul. Nah, kita siang hari ini juga kedatangan bintang tamu yang nggak pernah menyerah meskipun sering dijadikan bercandaan sama netizen. Langsung saja, Keke. Terima kasih KKI sudah hadir ke Brownies. Kasih juga semuanya. KKI kena mental setelah fotonya dijajarkan dengan korban bullying. Aku punya fotonya dulu, ini dia. Jadi ini foto KKI disandarkan sama korban bullying yang ini ya, yang jatuh dari bunuh diri ya. Ya KKI ceritanya kurang lebihnya seperti itu ya. Dan ini kamu sempat posting? Aku sempat posting, terus habis itu aku kasih caption. Itu postingnya setelah kejadian itu atau sebelumnya Keke? Setelah dong. Oh, kirain sebelumnya, maksudnya mungkin udah ada lagi yang berita lama ya. gitu. Enggak, itu setelah aku lihat dari orang-orang yang nge-tag aku, yang DM aku kayak gitu, langsung aku buat postingan kayak gitu. Oke. Gimana reaksi kamu pertama kali ngelihat itu? Awalnya karena mungkin apalagi aku sini juga, ya? Karena awalnya itu kan aku udah emang nggak terlalu baca sosial media dan nggak mau baca lagi sosial media karena udah capek kayak gitu. Udah berapa tahun ini aku nggak baca-baca sosmed. Terus habis itu apa sih banyak banget yang ngetek aku ini, terus habis itu DM, aku nggak paham awalnya. Itu kan waktu itu kan aku pulang kerja, terus habis itu emang lagi merah. Terus aku baca, Kik, lihatlah foto kamu disandingin dengan orang yang ngebully gitu kan, dengan pembulian gitu. Foto kamu dijadiin bahan pembulian orang kayak gitu kan. Terus aku shock. Karena shocknya bukan karena apa, karena selama ini aku tuh nggak ada niat sama sekali untuk ngebully orang. Kenapa dijadiin untuk bahan ngebully orang lain, itu shocknya. Seburuk itukah aku kayak gitu. Ini mau ngebahas apa? Kenanya ke kamu lagi gitu ya? Iya, jadi kayak apa seburuk itu? Aku udah udah nggak terlalu mau buat yang onar-onar juga. Aku nggak mau baca sosial media, aku udah diem aja kenapa kena gitu loh. Tapi kan tanpa kita pungkiri kehadiran Keke di dunia sosial media kan memang selalu ada pro dan kontranya kan Keke. Dari kamu nyanyi, kamu punya pacar yang lebih muda, ya kan selalu aja kamu dapat bisa dibilang bulian dari netizen kan. Iya, tapi itu kan dulu. Nah, mungkin karena emang akhir-akhir ini emang
fokus untuk menutup diri. Iya. Aku menjadi diriku yang dulu yang introvert, nggak terlalu deket sama orang, nggak terlalu kenal orang banyak. Bahkan mama aku aja waktu itu ketika ada berita apapun jangan pernah bilang ke aku. Karena emang aku lagi pengen kuatin mental aku, pengen jadiin mental aku yang dulu lagi. Oke. Kayak gitu. Nah, tapi kejadian ini bikin kamu jadi tambah takut gak untuk upload di sosial media atau muncul lagi di sosial media? Awalnya aku udah nggak muncul di sosial media udah berapa lama ya. Terus habis itu puasa tahun ini aku balik lagi, tapi bukan yang balik yang kayak bikin onar, bukan. Tapi untuk nge-live make up, nge-live untuk kayak konten horor atau apa kayak gitu. Oke. Gitu-gitu aja. Pokoknya yang KKI lakukan ya senyamannya KKI gitu ya sebenarnya. Iya. Aku balik lagi pun itu karena aku dibilang meninggal. Oh. Ada gosip juga kamu dibilang meninggal. Iya, dan Loh, tapi kamu kan masih aktif suka live di TikTok gitu kan? Awalnya itu aku udah nggak live lagi, nggak live tuh udah setahunan lah sebenarnya tuh. Nggak live, nggak bikin konten sama sekali itu udah setahunan. Terus habis itu aku mulai live lagi, kan. Nah itu aktifnya gara-gara aku dibilang kayak gitu, meninggal kayak gitu. Cuma di itu TikTok aja, di IG pun baru sebulanan kali nggak salah. Baru sebulan ini ya? Iya. Ya karena mungkin kayak dibilang nggak muncul jadi bilangnya yang aneh-aneh gitu kan? Dibilangnya iya, dan itu Meninggal. akunku semuanya diblokir. Dia kasih berita aku meninggal, akunku semuanya diblokir. Terus aku taunya aku bikin akun fake. Jadi bermunculan akun fake yang mengatasnamakan diri kamu? Iya, kalau misalnya semuanya katanya bilang, "Kayak kamu itu gosipin kamu udah meninggal," kayak gitu kan. Terus habis itu, apa sih? Kenapa sih aku nggak bisa tenang gitu loh? Aku ngerasanya kayak gitu. Kenapa aku nggak bisa tenang? Terus habis itu aku cari-cari di akunku semua, di real account, second account, bahkan akun mama aku, akun anak aku, nggak ada kayak gitu. Ternyata aku bikin akun fake, klik link itu ada. Karena itu aku suruh cariin kan, masa sih ada yang bilang aku meninggal, soalnya di aku nggak ada beritanya kayak gitu. Oke. Nah ini tapi ketika kamu melewati atau mengalami pembulian itu, gimana cara kamu biar tetap kuat menghadapinya? Biar kuat apa ya? Tetap semangat aja, karena di sini ternyata emang yang ngebully aku banyak, tapi yang support aku tuh jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Tapi siapa yang paling nguatin KKI ketika KKI lagi drop-dropnya secara mental? Gak ada orang lain, cuma mama aku. Sama mama. Oke. Yang bener-bener nyemangatin banget gitu. KKI, ini ngerasain nggak perubahan KKI dulu sebelum terkenal sama sesudah terkenal tuh kayaknya kan pasti jauh banget berbeda. Dan KKI itu rindu banget suasana yang dulu yang tenang gitu ya. Iya. Oke. Tapi kan memang wah ini kan kalau udah muncul di TV atau jadi artis itu udah resiko. Iya kan? Betul. Udah berbeda. Tapi kan memang perbedaan itu pasti ada KKI yang dulu dan yang sekarang. Iya. Ya. Tapi untuk pembuli kayaknya nggak ada beda dulu beda sekarang, tetap tidak boleh. Apa yang KKI mau sampaikan sama korban-korban yang dibully? Buat kalian korban-korban yang dibully, kalian tetap semangat. Kalian jangan menyerah tentang orang yang ngebully kalian, karena orang yang ngebully kalian tuh sejujurnya ada di bawah kalian. Kalian kalau semangat terus, nggak menyerah, kalian pasti akan ada di atas, dan nanti kalian bisa lebih baik daripada mereka yang ngebully kalian kayak gitu. Kita ada artikel lagi ya KKI ya. Coba ya. Iya. KKI temukan wadah pereda stres untuk dirinya, yaitu dengan main games. Main games apa sih? Adalah game, jadi Di handphone? Apa taumpet atau di handphone, Itu mah permainan. itu game yang pernah aku bilangnya dulu itu gamenya apa ya? Toples. Iya. Dulu kan sempat kayak itu gara-gara
Yang mana sih? Apaan lu ngerti? Lu ngerti nggak? Bukan. Ya aja lu. Maksud Bahasa gue, Jawanya iya. toples itu kan gitu. Aku tahu toples. Iya, Terus? tapi bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya toples. Aku ketawa karena kamu ketawa loh. Oh iya. Kayaknya jelasin dulu biar kita paham. Wendy, gitu. gue pengen. Pengen apa? Gue pengen masuk ke dunia dia, tapi gue nggak bisa. Ini aja gue lagi cari tahu game Apaan permainan toples? Apaan? Toples tapi bahasa Jawanya. Apa bahasa Jawanya toples? Translate. Apaan bahasa Jawanya toples? Ada orang Jawa gak? Toples apa? Hah? Wah, ini maaf ini orang Bali semua soalnya. Nggak ada orang Jawa satupun. Jadi itu gamenya ada di handphone. Iya, ada di HP juga bisa main Toples. PC juga. Dan itu aku digendong waktu itu. Sering digendong karena aku nggak bisa main sendiri. Digendong. Digendong, iya digendong. Aku tidak bisa main sendiri. Jadi banyak orang yang gendong aku, terus banyak gunung-gunung yang aku lihat di situ. Roblox. Kan lo Apa? Toples. Apa? Roblox. Toples kan lodong kan? Lodong. Ini apa sih? Mau kemana? Oke, Kenapa harus digendong? Enggak gua Roblox dia lodong. Bingung gue. Nggak, kenapa harus digendong? Komennya digendong. Ya karena aku nggak bisa naik sendiri karena tangga-tangganya tuh kayak kalau lagi goyang tuh kayak gitu loh. Enggak, tapi itu games di handphone. Iya. Kok digendong, Mak? Digendong. Iya kan digendong. Kamu masuk ke handphone. Bukan. Enggak. Keke, jujur. Ini kamu games bikin sendiri ya? Ada yang mana sih? Coba dong cari Ben, penasaran gue. Ini kita boleh kali guys. Roblox, dia bilang lodong. Lodong. Ya kan nggak boleh bilang katanya tadi. Oh, nggak boleh bilang. Oh, ya dia benar, dia ngikutin peraturan kan nggak boleh sebutin, dia benar sih. Iya kan? Gua nggak tahu. Roblox. Nggak boleh sebutin merek maksudnya. Kenapa digendong, Wendy? Ya kan harus digendong. Gua kan nggak pernah main, misalnya jujur. Gua nggak pernah kan main. gitu. Kalau istri anak gua pernah main gitu, tapi gua nggak tahu. Mungkin ada permainan-permainan kayak daki gunung, ada. Terus kalau bisa sendiri Kalau ya gue sendiri. digendong cuma di handphone ya. Ya kalau misalnya Kalau tangganya game kayak itu gini susah. nggak cuma main games, jadi ada gigs. Tahu gigs gak? Kayak konser-konser musik itu bisa bikin di situ. Jadi kayak real Lu life. zaman Nintendo kali lu nggak tahu. Lu nggak paham. Anak sekarang. Oh, zaman dingdong lu tau nggak dingdong? Iya. Kita reka adegan yuk. Ceritanya Keke lagi nggak tahu gue. Ceritanya Keke lagi bosan dan memutuskan untuk bermain games. Igun dan Wendy jadi karakter games. Keke memainkan games bertani dan juga bertarung. Lalu saat Keke sedang asik bermain game, Keke baru ingat bahwa dia harus syuting. Lalu Keke segera pergi dan lupa mematikan gamesnya. Akhirnya gamesnya tetap bermain walau ditinggal Keke. Oh, hentes. Ya. Bertani dan bertarung maksudnya gimana sih? Keke, maaf. Kamu bilang-bilang dong, kaget gua. Keke depan Keke. Oh depan. Membal banget. Tahu ya. Aha, John Banting. Dak dik duk derdaya. Aha. Kamu mau main apa? Aku mau main Bertani? bertani ya sambil digendong. Lu yang bener Keke. Masa bertani sambil digendong sih? Nggak
ilaha illallah. Gimana macunya? 1, 2, 3. Tanam, aku tanam. Aku tanam kamu. Keke, aku ikut main dong. Boleh. Kamu yang gitu ya. Kamu yang gede ya. Iya. Aku yang kecil ya. Iya, yang kecil digendong aja. Iya. Yang kecil digendong yang gede. Keke tiba-tiba main untuk mereka berantem. Oh iya, berantem.